guys, hari ini Mami masak puding enak, rasanya manis. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau sharing video tentang puding sagu pandan gula aren. Cocok buat jualan ataupun bekal sekolah. Yuk simak bahannya ada apa aja. Untuk pudingnya kali ini nanti kita akan ada 4 kali masak ya. Yang pertama ada sagu mutiara, kedua ada puding susu, yang ketiga ada puding pandan, yang keempat ada puding gula aren. Bahan-bahannya seperti yang ada di video ini. Untuk komposisi lengkapnya nanti aku jelasin waktu proses memasaknya ya. Di awal intro tadi Lisa udah menyapa dan menjelaskan ya kalau puding Mami yang kali ini enak rasanya dan manis. Aku buat puding ini buat stok bekal sekolah dan juga cemilan di kulkas karena Lisa suka kadang-kadang kelaparan sewaktu-waktu dan dia suka buka tutup kulkas sendiri buat nyari snack atau cemilan yang bisa dia makan. Nah, yuk langsung aja kita mulai proses masaknya. Cupnya aku pakai yang 100 ml ya. Yang pertama kita mau masak sagu mutiara. Untuk langkah lengkapnya udah ada di video yang udah aku upload ya sebelumnya, boleh dicek. Di situ aku udah jelasin gimana caranya masak sagu mutiara yang hemat gas, tidak lengket dan hasilnya bagus. Tapi kalau kali ini aku nggak pakai gula ya. Bahannya cuma sagu mutiara dan juga air 1 liter. Ini aku pengen tekstur sagu mutiara yang terpisah, jadinya aku kasih atau aku bilas pakai air ya. Soalnya kalau nggak dibilas pakai air, dia masih ada larutan warna merah yang nanti kalau kita campur pakai puding susu, si puding susunya nanti bisa berubah warna jadi kemerahan juga. Nah, ini dia tekstur sagu mutiara yang aku harapkan. Dia tidak lengket dan butirannya terpisah ya. 1 porsi pudingnya aku kasih 1 sendok makan sagu mutiara. Ini semua bisa menghasilkan 25 cup puding ya. Yuk lanjut ke proses pembuatan puding susu. Bahan-bahannya ada 1 saset jelly plain, gula pasir 150 gram. Jangan lupa diaduk dulu ya supaya rata dan nanti saat airnya masuk jelinya tidak menggumpal. Kemudian aku tambahin susu full cream 200 ml. Ini posisinya api belum dinyalakan ya. Jadi usahakan semua bahan tercampur rata dulu baru dipanaskan. Untuk air putihnya aku pakai 700 ml. Setelah semua bahan tercampur dan diaduk rata, apinya boleh dinyalakan dan dimasak hingga mendidih. Di sini karena aku sambil ngerjain yang lain, hampir aja luber pudingnya. Untungnya ketahuan lebih cepat ya, bisa diaduk dan dimatiin kompornya. Setelah itu, puding susunya bisa dituang ke cup yang udah berisi sagu mutiara. Penuangannya dikira-kira aja ya, supaya 25 cup ini bisa terisi rata. Waktu nuang larutan pudingnya, usahakan wadahnya dialasin wadah yang lain ya, supaya kalau ada larutan yang tumpah tidak berceceran dan hasilnya rapi. Lanjut, karena sagu mutiaranya terlihat masih menggumpal, dan nggak bisa berpisah dengan sendirinya, ini kita bantu pakai tusuk sate ya. Kita aduk supaya dia bisa berpisah dan terlihat cantik atau terlihat rata. Oh iya, kemungkinan sagu mutiaranya menggumpal karena dia udah mulai dingin ya, dan sisa air yang masih menempel itu udah meresap ke dalamnya. Nah, tampilan pudingnya lebih cantik kalau udah diaduk kan. Jadi larutan puding susu dan juga sagu mutiaranya tercampur rata. Sambil nunggu lapisan puding yang pertama ini dingin, kita lanjut masak puding pandan ya. Bahan-bahannya ada setengah saset agar hijau, kemudian 150 gram gula pasir dan juga santan instan setengah bungkus. Untuk daun pandannya aku pakai 4 lembar dan airnya 400 ml. Aduk semuanya hingga rata, kemudian baru nyalakan apinya dan masak hingga mendidih. Boleh sesekali diaduk supaya santannya nggak pecah. Kalau udah mendidih, apinya boleh langsung dimatikan dan diamkan sebentar supaya gelembung-gelembungnya hilang. Gelembung-gelembung ini kalau nggak dihilangkan, nantinya bisa mengurangi tampilannya ya. Pudingnya juga akan terlihat ada gelembungnya, jadi kurang cantik ya kalau dilihat. Kalau udah lumayan hilang,
Pandannya boleh diambil dan gelembung-gelembung yang tersisa juga boleh disendok sekalian. Nah, sebelum puding pandannya kita tuang, jangan lupa lapisan pertama ditusuk-tusuk dulu ya. Fungsinya supaya lapisan pertama dan lapisan kedua itu bisa menyatu. Walaupun pudingnya diwadahin di cup, alangkah baiknya waktu dia disendok, dia tetap menyatu dan nggak terpisah satu sama lain. Jadi dalam satu suapan bisa dapat semua kombinasi rasa. Yuk lanjut ke proses pembuatan puding gula aren. Bahannya ada 1 saset agar merah, kemudian gula aren yang udah diiris itu sebanyak 200 gram, dan airnya sebanyak 800 ml. Aduk semuanya hingga rata, nyalakan api dan masak hingga mendidih. Sama seperti puding pandan tadi, puding gula aren ini juga akan ada gelembung atau apungan ya, tapi nggak sebanyak sebelumnya, karena dia nggak mengandung santan maupun susu. Jadi setelah mendidih, bisa langsung didiamkan dan gelembung itu akan hilang dengan sendirinya. Yuk lanjut ke proses penuangan. Jangan lupa puding pandannya ditusuk-tusuk dulu ya, supaya bisa menyatu dengan puding gula aren. Puding yang biasanya dicetak pakai wadah yang besar, apalagi kalau berlapis-lapis, itu perlu banget ya ditusuk-tusuk antar lapisannya, supaya saat dituang dan akan diiris, tidak terpisah antar lapisannya. Kan nggak lucu ya kalau puding besar gitu terpisah antar lapisannya. Oh iya, soal gelembung yang ada di larutan puding tadi, contohnya kayak gini nih, kelihatan kan kalau di puding yang udah dingin itu ada gelembung yang nggak hilang karena di larutannya juga nggak dihilangin. Jadinya penampilannya kurang mulus atau kurang cantik. Nggak apa-apa lah karena ini buat stok dan nggak buat dijual. Agak kurang cantik, yang penting rasanya ya. Nah ini dia hasil puding sagu pandan gula arennya. Cantik kan? Lapisannya terlihat dengan jelas, ada 3 lapisan. Sebenarnya komposisi antar lapisannya boleh disesuaikan dengan selera ya. Kalau lebih suka pandannya yang banyak, boleh dibanyakin pandannya. Ataupun kalau gula arennya lebih banyak juga nggak apa-apa kalau emang suka ya. Kalau untuk dijual, aku saranin harga per cupnya itu 2.500. Mengingat prosesnya yang lumayan banyak dan memakan waktu yang nggak sebentar juga. Kalau menurut teman-teman, berapa ya harga yang cocok untuk puding ini? Please di komen ya. Punya stok cemilan kayak gini tuh memudahkan banget ya, apalagi kalau lapar malam-malam. Bisa makan puding walaupun dingin nggak apa-apa ya, karena puding emang enaknya kalau dimakan pas dingin, bukan dimakan pas lagi anget ya. Nah, kalau udah selesai semuanya, pudingnya bisa disimpan di kulkas dan bisa bertahan hingga 1 minggu. Tapi tergantung dengan kulkas masing-masing juga ya. Gimana, mudah bukan membuatnya? Untuk next video, kira-kira teman-teman pengen dibuatin apa lagi ya? Jangan lupa di komen. Tuh kan, pudingnya cantik dan gak terpisah antar lapisannya. Perpaduan rasa dan aroma dari susu, pandan, dan gula aren itu pas jadi satu ya. Makasih yang udah nonton videonya sampai selesai. Semoga videoku bermanfaat. Dan kalau suka boleh klik like dan share ya sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya juga biar selalu dapat update dari channel ini. Thank you.